Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Kerajaan Kalingga, yaitu sebuah kerajaan bercorak Buddha yang ada di Pulau Jawa. Untuk lokasi Kerajaan Kalingga ini diperkirakan terletak di Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Ya, kira-kira di sebelah utara dari Gunung Muria. Nah, ini kira-kira di sini nih posisinya, di Jawa Tengah. Kemudian adapun sumber utama Kerajaan Kalingga itu dari berita dari dinasti Tang dan juga dari prasasti Tukmas. Nah, Kerajaan Kalingga ini berkembang kira-kira dari abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kalingga adalah seorang wanita yang bernama Ratu Sima. Diperkirakan beliau memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Nah, beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas, jujur, dan sangat bijaksana. Dan rakyat itu digambarkan patuh terhadap semua peraturan yang berlaku. Waktu itu Ratu Sima membuat aturan. Salah satu aturannya adalah rakyatnya tidak boleh mengambil atau bahkan menyentuh sekalipun nggak boleh barang yang bukan miliknya. Jadi jangankan mengambil, menyentuh barang yang bukan miliknya aja itu dilarang. Kalau ketahuan bisa dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian untuk mencoba kejujuran rakyatnya, Ratu Sima kemudian meletakkan pundi-pundi emas di tengah jalan. Bayangkan kalau sekarang di tengah jalan di depan rumah kamu atau di depan sekolahan itu ada pundi-pundi emas. Kira-kira berapa lama umurnya? Mungkin sebentar aja udah hilang itu pundi-pundi emas. Nah, akan tetapi di masyarakat Kalingga ternyata mereka patuh sama larangan tersebut, aturan tersebut. Jadi pundi-pundi emas itu selama beberapa bulan bahkan sampai beberapa tahun nggak ada yang berani mengusik pundi-pundi itu. Ibaratnya masih ada di tempatnya. Nah, tetapi suatu hari ada anggota istana yang sedang jalan-jalan, kemudian tanpa sengaja dia menyentuh pundi-pundi tersebut dengan kakinya sehingga berantakanlah tuh pundi-pundi emas tersebut. Nah, kemudian muncul kan, berarti kan ada anak keluarga raja yang menyentuh pundi-pundi emas nih. Gosip beredar di masyarakat. Akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Nah, Ratu Sima kemudian marah dan menganggap bahwa wah, ini harus dijatuhi hukuman mati nih, karena dia sudah berani melanggar aturan. Tapi ketika pas dilakukan persidangan, para menteri itu kemudian mengusulkan supaya hukumannya diperingan menjadi hukuman potong kaki, karena kan dia tidak sengaja, nggak ada maksud seperti itu. Nah, dari cerita tentang Ratu Sima ini bisa kita simpulkan bahwa Ratu Sima itu adalah sosok yang tegas dan taat dalam melaksanakan seluruh aturan. Nah, hukum itu dijalankan seadil-adilnya. Jadi kalau hukum itu rata, mau dia dari kalangan atas maupun kalangan bawah, anak pejabat atau enggak. Nah, kalau sementara ini kan kalau kita paham di masa sekarang ini kan hukum terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kalau ke rakyat biasa aturannya tegas, tapi begitu menyangkut anak pejabat itu kemudian seolah-olah hukum itu menjadi tumpul. Kerajaan Kalingga diperkirakan mengalami kemunduran
akibat serangan Sriwijaya, karena Sriwijaya berniat untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Nah, serangan tersebut mengakibatkan pusat pemerintahan Kalingga terpaksa mundur, yang tadinya dia berada di dekat jalur perdagangan, nah di atas kan di sini, nah, kemudian terpaksa harus mundur ke wilayah pedalaman, nah, sehingga akhirnya perkembangannya menjadi tidak pesat dan tidak terdengar lagi kabarnya. Kemudian untuk kehidupan ekonominya, ya karena kerajaan Kalingga ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, maka bisa digambarkan bahwa rakyatnya itu hidup secara teratur, aman, dan tentram. Mata pencariannya diperkirakan adalah pertani, ya, karena wilayahnya Kalingga kan subur. Tapi juga ada yang beraktivitas di bidang perdagangan, karena kan awalnya kan dia terletak di bagian utara Pulau Jawa yang merupakan jalur perdagangan internasional. Untuk kehidupan budaya kerajaan Kalingga, agama utama yang dianut umumnya adalah agama Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendeta Cina yang bernama Huining. Pendeta tersebut datang ke Kalingga dan tinggal di Kalingga selama 3 tahun. Nah, selama di Kalingga, beliau menerjemahkan kitab suci agama Buddha, aliran Hinayana, ke dalam bahasa Cina. Nah, dalam usaha menerjemahkan kitab itu, Huining dibantu oleh seorang pendeta lokal namanya Janabadra. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa di kerajaan Kalingga agama yang berkembang adalah agama Buddha. Sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.